Hakikat pendidikan adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya secara spiritual, karakter, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Simak perbincangan seputar dunia pendidikan dalam program Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita bertemu kembali ya di program Pelangi Kasih, dan kali ini kita akan membahas seputar dunia pendidikan. Saya ingin menyapa rekan-rekan pendengar setia 92,5 FM Radio Bahana Sangkakala Jayapura dan juga pendengar setia AM 1170 Radio Suara Nusa Bahagia Jayapura, dan tentunya juga pendengar setia 92,5 Maestro FM. Nah Sobat Maestro, memang berbicara mengenai pendidikan ini kan sampai sekarang menjadi PR yang lumayan berat ya bagi bangsa Indonesia. Dalam program Pelangi Kasih hari ini kita akan mencoba melihat mengenai filosofi pendidikan di Indonesia. Sobat Maestro dan pendengar setia radio di Jayapura, pendidikan di suatu negara memiliki peran yang penting untuk pembangunan bangsa. Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 2 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dari pernyataan ini, fungsi pendidikan untuk negara yaitu untuk membentuk dan mengembangkan watak serta peradaban bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ki Hajar mendefinisikan pendidikan itu sebagai tuntunan. Jadi tuntunan ya berarti pendidikan itu sebenarnya nuntun. Kan banyak orang menganggap pendidikan itu ngisi, tapi sebenarnya pendidikan itu menuntun. Kayak kita nuntun anak kecil itu loh, potensi berjalan ada di anaknya. Kita hanya nuntun biar dia bisa tegak, bisa melangkah sendiri dan tidak jatuh. Bukan kita yang membuat dia berjalan. Dia sebenarnya sudah punya potensi, sudah punya kemampuan untuk jalan. Kita hanya ngawal, makanya istilahnya nuntun. Sehingga menurut Ki Hajar, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi pendidikan itu nuntun, membangkitkan potensi anak sehingga dia jadi manusia seutuhnya yang selamat dan bahagia. Jadi hakikatnya pendidikan ini, kalian ini kan semuanya sedang menjalani pendidikan. Maka pertama-tama perhatikanlah potensimu, kemampuanmu. Makanya sering-sering saya panas-panasi, saya provokasi, mbok kamu kenali dirimu, mbok kamu investigasi dirimu, kamu muhasabah. Itu dalam rangka apa? Kenali potensimu. Tidak ada manusia yang tidak berguna. Kemungkinan kalau kamu merasa, Pak saya ini gunanya apa, atau Pak saya itu rasanya kok opo-opo ndak iso, mungkin kamu kurang jeli membaca potensimu, sehingga potensinya ndak bangkit-bangkit, ndak keluar-keluar. Ya kalau dalam dunia pendidikan butuh guru yang bisa nuntun, yang bisa membangkitkan, mengembangkan potensimu, sehingga kamu jadi manusia yang utuh, selamat, bahagia. Kenapa bahagia? Ya kalau hidupmu selaras dengan jiwamu, dengan bakatmu, dengan potensimu, kamu kan senang, bahagia. Passionmu kalau bahasanya hari ini. Tapi terus kamu ngambil jurusannya keliru. Itu kan
kamu tersiksa di jurusanmu. Mungkin kamu bisa lulus karena kamu pinter, IP kamu tinggi, tapi kamu tidak penuh nanti. Ada yang tersingkirkan, justru potensi utamamu. Nah, seorang guru itu yang unggulan biasanya bisa melihat, oh anak ini pinternya di mana, bakatnya di mana. Kalian besok juga gitu, kalau jadi guru atau jadi orang tua, perhatikan anak-anakmu, perhatikan murid-muridmu. Saya bilang tadi, tidak ada manusia yang tidak berguna, tidak ada anak yang tidak berpotensi. Semuanya berpotensi, tinggal ketemu atau tidak ketemu. Kalau kamu hari ini merasa, Pak, saya itu apa toh Pak? Tidak ngerti apa-apa, saya itu tidak bisa apa-apa, belum ketemu saja. Kok sampai besok-besok belum ketemu, ya berarti kamu kurang jeli membaca dirimu. Baca lagi. Setiap orang istimewa, tidak ada yang tidak istimewa. Jadi kalau ada yang bilang di Indonesia itu tidak ada yang istimewa selain martabak, tidak. Di Indonesia itu semua orang istimewa. Hanya saja mungkin kamu belum ketemu. Makanya jangan sia-siakan hidupmu. Kita hidup hanya sekali. Masa hidup hanya sekali aja tidak ketemu. Oke, jadi itulah hakikat pendidikan menurut Ki Hajar. Nah, itu kalimat dari beliau. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Meskipun mengenyam pendidikan di tempat yang sama dan dididik oleh guru yang sama, tentunya setiap murid punya alamnya, punya jalannya sendiri-sendiri. Jadi kalian meskipun kuliah di kampus yang sama, di jurusan yang sama, ketemu dosen yang sama, kos-kosannya juga sama, tapi nanti jalanmu pasti beda-beda sesuai kodratmu masing-masing. Berarti apa? Pendidik itu mengarahkan, merawat, menuntun, menumbuhkan kodrat yang dimiliki oleh seorang anak. Jadi itu hakikat pendidikan. Oke, sekarang tujuannya 3, Tri Rahayu. Kenapa sih kita harus menyelenggarakan pendidikan? Mbok ya sudah, orang punya bakat sendiri-sendiri, biar jalan sendiri-sendiri. Nggak, harus diopeni serius. Karena pendidikan itu nanti menghasilkan 3 guna yang luar biasa. Yang pertama, hamemayu hayuning sariro. Yang kedua, hamemayu hayuning bangsa. Yang ketiga, hamemayu hayuning bawono. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia mungkin lebih pasnya memelihara diri, menjaga dan memelihara bangsa, menjaga dan memelihara alam semesta. Kalau makna letterletnya, hamemayu itu yang mempercantik. Jadi pendidikan itu membuat dirimu terjamin. Hamemayu hayuning sariro. Membuat bangsamu terjamin lestari. Membuat alam semesta ini langgeng, tertib. Jadi hamemayu hayuning sariro, hamemayu hayuning bangsa, hamemayu hayuning bawono. Ini level. Pertama-tama dirimu sendiri harus beres. Kalau dirimu beres, banyak orang masing-masing dirinya beres, bangsa kita juga beres. Kalau bangsa-bangsa semua beres, alam semesta juga beres. Jadi pendidikan itu membuat kita beres. Dengan pendidikan, ya pendidikan itu kan muatannya ilmu. Dengan ilmu kan segalanya bisa berkualitas, bisa meningkat. Maka kenapa harus ada pendidikan? Ya demi diri kita, demi bangsa kita, demi kehidupan kita di alam semesta ini. Jadi pendidikan adalah kuncinya peradaban. Kalau kita ingin maju, ya pendidikan jalannya. Kalau kita ingin sukses, ya pendidikan. Kalau kita ingin bahagia, ya pendidikan. Kalau kita ingin hidup nyaman, ya pendidikan. Jadi tidak boleh kita menyepelekan pendidikan. Karena kuncinya hidup ternyata adanya di pendidikan. Jadi
Menurut Ki Hajar, pendidikan berguna untuk hamemayu hayuning sariro. Dirimu itu indah, maka lestarikan keindahannya. Hamemayu hayuning bangsa. Bangsa kita itu indah, maka kita lestarikan keindahannya. Hamemayu hayuning bawono. Alam semesta ini indah, kita lestarikan, kita percantik lagi keindahannya. Jalannya apa? Pendidikan. Oke, ini filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Terus dasarnya apa? Oh, ini populer sekali. Dulu kamu SD, topimu kan ada tulisannya itu. Ini dari Ki Hajar Dewantara yang jadi semboyan dunia pendidikan di Indonesia. Jadi pendidikan itu dasarnya 3, namanya Triloka. Kita yang ada di dunia pendidikan, perhatikan ini, khususnya para pendidik. Ing ngarsa sum tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Wis apal kita. Jadi kalau kalian berposisi di depan, harus memberi contoh. Public figure harus memberi contoh. Kalian punya anak buah, harus memberi contoh. Jadi yang ada di depan harus memberi contoh. Berarti kalian harus jadi yang baik, jadi teladan. Ada kelebihan apapun yang kalian miliki di antara temanmu, di antara lingkunganmu, berarti kalian sedang ing ngarsa. Tugasmu apa? Sung tulodo. Kalian dilihat orang, kalian diikuti orang, maka beri contoh yang baik. Jadi ini kamu ingat-ingat besok kalau kalian jadi apapun, punya jabatan apapun, berarti kalian sedang ing ngarsa, kalian sedang di depan. Berarti tugasmu apa? Sung tulodo. Berilah contoh yang baik. Ya kayak saya ini kan sedang di depan, kalian lihat saya semua, itu ya mau ndak mau saya harus sung tulodo, memberi contoh. Kalau boleh saya nggak pakai baju resmi gini, sarungan wae, kaosan kelekaran mungkin santai ya. Ini ya ndak enak. Kenapa? Kalian nyontoh aku nanti. Jadi harus sung tulodo. Kamu di depan adikmu di rumah juga harus sung tulodo, karena kamu ada kelebihan di depan adikmu, kamu di depan dia. Oke. Nah, yang kedua, ing madya. Ing madya itu di tengah jalan, di tengah-tengah posisinya, sedang bareng-bareng. Yang dilakukan apa? Mangun karso, membangun kreativitas. Jadi kalau kalian ada di tengah berarti berposisi sedang bersama, sejajar dengan yang lain. Kamu sama temanmu di kelas itu kan sedang bersama, sedang bareng-bareng. Yang harus kamu lakukan apa? Mangun karso, kreatiflah. Bikin inisiatif-inisiatif, lahirkan hal-hal yang baru, yang produktif. Itu namanya ing madya mangun karso. Ketika kalian ikut ngaji ini, sesama yang ikut ngaji kan ini bareng-bareng. Ya bikin inisiatif-inisiatif bersama. Kamu kok duduknya di situ dapat sendenan terus misalnya. Gimana caranya biar kita bisa giliran dapat sendenan misal. Nah, itu kreativitas di tengah-tengah. Kuncinya kemajuan itu kan ada di tengah-tengah. Ketika orang membangun kreativitas. Jadi kalau kalian sedang di tengah medan perjuangan, kreatiflah. Kalian bersama-sama temanmu senasib seperjuangan, kreatiflah. Yang terakhir, ini yang dijadikan semboyan, tutwuri handayani. Ini untuk para pendidik khususnya, perhatikan tutwuri handayani ini. Tadi saya bilang pendidikan itu nuntun. Berarti apa? Mengikuti anak didik. Nuntun itu kan di belakang mesti. Paling tidak di samping tapi kan agak ke belakang. Nek nuntun di depan itu namanya nyeret. Ya, nuntun itu pasti di belakangnya. Kayak adikmu yang baru bisa jalan, itu kan kamu nonton, kamu pegang tangannya dua, kamu ajak berdiri, dia jalan di depanmu bukan di belakangmu. Kalau di belakangmu nanti kamu nyeret adikmu. Nah, itu namanya tutwuri. Mendidik itu momong, tutwuri.
Yang dilakukan apa kalau kalian sedang di belakang? Handayani. Handayani itu memberdayakan, menguatkan, mendukung. Jadi kalau kalian sedang ada di belakang, kuatkan dia, dukung dia, berdayakan dia, biarkan potensi-potensinya yang bagus keluar. Jadi jangan didikte, jangan dimarah-marahi, apalagi diisi dengan yang jelek-jelek. Biarkan dia mandiri, ikuti dari belakang, berdayakan dia, dukung dia. Nah, itu namanya tutwuri handayani. Jadi pendidikan ini kalau ingin sukses, yang di depan memberi contoh, yang di tengah kreatif, produktif, dan yang di belakang mendukung. Kalau dalam struktur pendidikan ya berarti yang di belakang itu bisa guru, bisa kampusnya, bisa pemerintahnya. Harus tutwuri handayani. Oke. Jadi itu 3 dasar kerja seorang pendidik, 3 semboyan pendidikan yang namanya Triloka. Jadi kalian jeli membaca posisimu ada di mana. Kok kebetulan di depan, ya beri contoh yang baik. Kok ya jadi penuntun, jadi guru, jadi pengajar, ya berdayakan, handayani. Jadi pendukung yang di belakang yang menguatkan. Itu namanya tutwuri handayani. Jadi kalau tadi tujuannya tadi adalah Tri Rahayu, dasarnya Triloka. Sobat Maestro dan pendengar setia radio di Jayapura, pada masa pemerintahan Belanda terjadi perubahan besar dalam bidang pendidikan di Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang pendidikan berupaya memajukan sistem pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Di bawah sistem pendidikan kota pada masa itu, gubernur memiliki wewenang untuk mendirikan sekolah, sehingga para bupati mendirikan sekolah-sekolah kabupaten yang khusus melatih calon pegawai. Sekolah Bumi Putra dibentuk untuk masyarakat dari golongan bawah, fokus pada kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Tujuannya adalah untuk mencetak individu yang dapat mendukung kepentingan ekonomi kolonial Belanda. Melihat kondisi ini, para pelajar merasa terpanggil untuk melakukan perubahan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu figur yang memainkan peran penting dalam transformasi pendidikan Indonesia, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, adalah Ki Hajar Dewantara. Semasa hidupnya, Ki Hajar Dewantara mengalami beberapa kali pengasingan hingga akhirnya harus meninggalkan Indonesia untuk tinggal di Belanda. Meski demikian, semangatnya untuk memajukan pendidikan di Indonesia semakin membara selama masa pengasingannya. Dan inilah yang mendorongnya untuk memberikan perhatian khusus pada bidang pendidikan sebagai bagian dari perjuangan menuju kemerdekaan. Pernah gak sih lo mikir soal salah satu hal yang lo pelajari di sekolah, terus lo tiba-tiba kayak sadar aja gitu? Ngapain ya dulu belajar begituan di sekolah? Like, why? Apa sih faedahnya buat hidup gue sekarang? Misalnya nih, tau bercandaan ini gak? Perang di Ponegoro itu terjadinya pas habis maghrib, 1825 sampai 1830. Nah, coba deh, pelajaran kayak gitu ya, ada faedahnya gak sih di hidup lo? Pernah gak lo pas lagi wawancara kerja gitu ya, terus ditanya, "Dek, perang di Ponegoro itu kapan ya?" Gak pernah kan? Atau pas lo ngerjain kerjaan lo gitu, atau pas lo mau ketemu calon mertua, atau pas lo ngedate sama orang yang baru ketemu di Tinder, pernah gak pengetahuan itu ada gunanya di kehidupan sehari-hari? Enggak kan? Terus buat apa? Terus harusnya apa sih yang dipelajari di sekolah? Nah, penasaran? Tenang aja, gue bakal cerita soal manusia yang paling bertanggung jawab soal pendidikan di negara ini. Bapak Pendidikan Indonesia, Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Gue janji, lo bakal sadar akan banyak hal keren yang berguna banget buat kehidupan lo ke depannya. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke filosofinya, kita bahas dikit deh soal orangnya. Pertama-tama, gue mau menyampaikan dulu bahwa zaman gue sekolah dulu, gue tuh punya persepsi bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah seorang aki-aki Jawa yang kerjanya belajar ilmu budi pekerti luhur dari nenek moyangnya lalu dijadiin dasar pendidikan. Ya gimana enggak? Nama depannya Ki gitu kan? Terus dia terkenal dengan 3 kalimat bahasa Jawa halus yang selalu disebut sebagai semboyan pendidikan Indonesia. Ingar Sosing Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani.
Kurang aki-aki jauh apa coba persepsi orang soal Ki Hajar Dewantara kalau zaman sekolah kita diajari cuman kayak gitu, ya nggak? Tapi enggak men, setelah gue belajar banyak soal tokoh-tokoh di balik kemerdekaan bangsa ini, gue tuh baru tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu tuh jauh banget dari sosok itu. Ki Hajar itu anak bangsa jenius. Pas muda, dia dapat beasiswa buat sekolah di sekolah kedokteran Belanda di Batavia. Lu bayangin ya, orang pribumi di zaman itu bisa sekolah aja syukur. Dia bisa sekolah di sekolah kedokteran. Pintar banget orang itu. Sayangnya, dia nggak cuma pinter, tapi juga berani. Nah, kenapa sayang? Ki Hajar ini di kampus hobinya tuh malah kritik pemerintah Belanda kesana kemari. Sampai akhirnya dia dikeluarin dari kampusnya. Terus habis itu jadi wartawan. Dan makin jadi-jadi dia, nulis yang tajam-tajam soal pemerintah Belanda. Sampai akhirnya dia dibuang ke Belanda sana biar jauh-jauh dari Indonesia dan nggak bikin rusuh di sini. Nah, terus kan cerita dibuang nih ke Belanda nih. Tahu nggak apa yang dia lakukan di sana? Dia tuh di sana malah belajar. Nah, zaman sebelum ada internet dulu, yang namanya posisi itu menentukan prestasi. Dan di Belanda itu jelas akses ke buku dan tulisan-tulisan orang pintar dan bijak dari seluruh antero dunia jelas lebih lengkap kan dibandingkan di Indonesia waktu itu. Di sana dia belajar soal riset-riset terbaru di dunia pendidikan, filsafat, psikologi, dan banyak hal lain. Termasuk salah satunya adalah filosofi dan kurikulumnya Maria Montessori yang sampai sekarang masih dipakai di sekolah-sekolah elit di seluruh dunia. Dan hasil pembelajaran dia dengan otak jeniusnya itulah yang kemudian dia rangkum dan bawa pulang ke Indonesia untuk kemudian dijadikan dasar pendidikan ala dia. Termasuk di Taman Siswa, yang adalah sekolah yang dia diriin sendiri, termasuk di perkumpulan Selasa Kliwon, geng ngobrol intelektualnya dia, dan juga buat Indonesia secara keseluruhan waktu dia jadi Menteri Pendidikan. Oke, cerita segitu dulu ya. Kalau gue suruh bahas soal Ki Hajar Dewantara, gue bisa bahas 2 jam video yang terkepanjangan. Jadi gitu, Ki Hajar Dewantara itu adalah bukan aki-aki kejawen. Dia aktivis jenius yang sangat concern soal pendidikan pada masanya. Nah, di video ini gue akan bahas 3 hal dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menurut gue penting banget buat diketahui semua makhluk di negara ini. Asik. Dan 3 yang mau gue jelasin ini bukanlah Triloka alias Tuturi Handayani dan kawan-kawan tadi ya. Karena 3 itu harusnya fokusnya bukan di murid, tapi di guru. Gimana cara mereka mendidik murid di kelas. Gue mau bahas pemikiran dia yang lebih inti lagi, dan ini biasanya sayangnya nih, nggak pernah diajarin di sekolah. Nah, penasaran? Oke. Hal pertama yang mau gue bahas adalah mulai dari hal paling dasar. Tujuan pendidikan. Coba deh, menurut lo, tujuan pendidikan itu apa sih? Bikin pintar? Atau bikin dapat nilai bagus? Atau biar dapat ijazah terus bisa kerja? Nah, enggak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Dan kalau ditanya nih, apa itu manusia merdeka? Menurut Ki Hajar, poinnya tuh ada 2. 1, selamat raganya. 2, bahagia jiwanya. That's all. Selamat dan bahagia. Survive and happy. Dan sebetulnya ya, kalau dipikir-pikir ya, itu kan yang kita cari dalam hidup. Kita tuh cuma pingin kita bisa selamat, kita bisa bahagia. Kalaupun lu bilang nih, enggak, tujuan hidup gue ya akhirat lah. Terus tuh berharap apa gitu di akhirat kalau bukan berharap lu selamat dari neraka dan bahagia di surga? Iya kan? Ini adalah sebuah topik yang secara universal diterima sebetulnya. Mulai dari filsafat, agama, sampai ilmu pengetahuan psikologi modern, itu sepakat soal hal ini. Bahwa kita itu nyarinya yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Sekarang coba deh, lihat sekitar kita gitu. Kira-kira kebanyakan orang di sekitar kita, tahu nggak ya gimana caranya supaya hidupnya bisa selamat dan bahagia? Kayaknya enggak ya. Kenapa coba pada nggak tahu? Ada nggak yang ngajarin? Sekolah ngajarin nggak? Nah, kalau sekolah aja nggak ngajarin, tahu dari mana coba? Padahal, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ya harusnya memerdekakan manusia, menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Apakah mengetahui kapan terjadi perang di Ponegoro itu ngebantu lo buat selamat dan bahagia? Atau apakah tahu cara melakukan integral trigonometri itu bisa ngebantu lo buat selamat dan bahagia? Dan itu adalah alasan utama 1% ada kan? Kita tuh pengen bantuin orang Indonesia buat bisa hidup seutuhnya. Dengan cara apa? Ya dengan cara mengajarkan hal-hal penting yang tidak diajarin di sekolah. Terutama ya ini nih, gimana caranya orang bisa selamat dan bahagia. Nah, kita lanjut dulu ya ke poin berikutnya ya. Poin kedua, Ki Hajar percaya bahwa pendidikan tuh punya 3 peran penting. Yang pertama, memajukan dan menjaga diri. Yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Yang ketiga, memelihara dan menjaga dunia. Ki Hajar menyebut ini sebagai filosofi Trirahayu. Dia percaya bahwa semua itu terhubung, dan semuanya berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar. Atau bahasa kerennya, everything is connected, man. Asik. Contoh gampangnya gini, kalau misalnya kalian nih, berhasil menjadikan diri kalian menjadi orang-orang merdeka, orang-orang yang bahagia. Kira-kira lingkungan sekitar kalian, keluarga, pertemanan, atau orang-orang sekitar kalian yang lainnya, jadi lebih baik nggak hidupnya? Nah, jadi lebih baik kan? Kalau misalnya nih, di sebuah daerah, keluarga-keluarganya adalah keluarga-keluarga yang bahagia, orang-orangnya baik, daerahnya jadi maju nggak? Kalau di sebuah negara, daerah-daerahnya maju, negaranya jadi maju nggak? Kalau negaranya maju, yang ngerasain efeknya siapa? Ya semuanya.
dunia merasakan, rakyatnya juga merasakan. Semua itu terhubung dan itu dimulai dari diri kita masing-masing. Memerdekakan satu orang adalah langkah awal memerdekakan satu keluarga. Memerdekakan keluarga adalah langkah awal untuk memerdekakan daerah. Memerdekakan daerah adalah langkah awal untuk memerdekakan bangsa. Jadi, balik ke kenapa 1% ngelakuin ini semua gitu ya. Karena kita percaya bahwa semakin banyak orang yang terpapar sama hal-hal baik yang kita ajarkan, akan semakin baik bangsa ini. Dan semakin baik bangsa ini, ya semakin nyaman kan kita semua bisa tinggal di dalamnya. Iya kan, seluruh rakyat bakal jadi lebih nyaman hidupnya kan kalau negaranya jadi lebih baik. Termasuk gue, termasuk lo, dan termasuk semua orang lainnya. Ingat, ini udah bukan zaman zero sum game, di mana biar seseorang bisa untung, yang lain harus rugi. Ini adalah zaman di mana kita bisa bahagia bersama orang lain tanpa harus mengorbankan orang lain. Dan kalian actually bisa banget ngebantu cita-cita kami ini terwujud dengan lebih cepat. Dimulai dari mana? Ya dari kembangin diri kalian masing-masing. Jadilah orang-orang merdeka. Lalu ajarkan ke orang lain sekitar kalian. Sekarang poin ketiga. Ki Hajar menyebutnya sebagai trikon, alias pendidikan itu harus kontinu, konvergen, dan konsentris. Continue artinya berkelanjutan. Apa yang kalian capai hari ini adalah hasil dari apa yang kalian pelajari dari masa lalu kalian. Sejak lahir sampai kemarin. Dan besok nih, hari ini akan menjadi masa lalu buat kalian kan? Belajar itu terus-menerus sepanjang hidup. Selalu ada cara lain buat menjadi lebih baik daripada hari ini. Nggak perlu banyak-banyak kok. Kita percaya bahwa menjadi lebih baik 1% aja setiap harinya, hasilnya udah luar biasa buat hidup. Kemudian konvergen. Artinya ilmu itu harus dari berbagai sumber. Ambillah ilmu dari luar zona nyaman kalian. Karena kalau di situ-situ aja, ya kalian jadinya stagnan. Tambah terus pengetahuan kalian. Ki Hajar sendiri memodelkan pendidikannya banyak mengambil konsep-konsep ahli pendidikan luar gitu. Kayak Montessori, Froebel, atau Rabindranath Tagore. Nah, tapi nih, meskipun dia juga mendorong kita buat belajar dari luar, ada prinsip terakhir yaitu konsentris. Belajar dari luar tuh boleh, harus malah. Tapi jangan lupa, disesuaikan juga dengan identitas dan konteks yang ada di hidup kita masing-masing. Ki Hajar sendiri nih, meskipun udah banyak ambil dari luar ya, terus habis itu bisa bikin filosofi keren gitu, oh kita harusnya gini-gini segala macem gitu. Tapi kan waktu itu kita masih dijajah, awal-awal merdeka juga negaranya masih ambyar. Nah, prakteknya disesuaikan sama konteks Indonesia di zaman itu. Contohnya nih, kayak misalkan, dia menggunakan istilah memerdekakan manusia gitu, buat membungkus konsep soal kebahagiaan. Kenapa sih dia pakai kata memerdekakan manusia? Ya karena itulah kebutuhan orang Indonesia saat itu. Merdeka aja dulu gitu. Termasuk juga nih semua konsep keren ini, kan nggak bisa langsung diimplementasiin ya di Indonesia yang masih ambyar saat itu. Karena emang belum siap aja waktu itu kan buat bahas hal-hal filosofis kayak gini di sekolah. Nah, masalahnya nih, sudah 1 abad berlalu, sekarang sudah zaman internet. Tapi kok ya belum terlaksana juga gitu di zaman sekarang, tanya kenapa? By the way, gue tuh bukan bilang bahwa belajar teori termodinamika itu nggak penting ya. Tapi ada hal yang lebih penting dan esensial buat hidup kita sebagai manusia, tapi nggak dibahas di sekolah. Pesan gue ingat, ada 3 ya. Pertama, jangan lupa belajar caranya bahagia. Yang kedua, ketika kita ngembangin diri kita, lingkungan sekitar kita juga akan membaik. Dan itu akan membuat hidup kita jadi lebih baik lagi. Yang ketiga, belajarlah terus umur hidup. Ambillah dari berbagai sumber, tapi sesuaikan dengan konteks kehidupan kita. Ya udah, sekian dulu dari gue Rizky dari 1%. Bye! Sobat Maestro dan pendengar setia di Jayapura, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah kebudayaan. Seperti tata surya, pendidikan tidak statis, harus terus bergerak sesuai dengan kodrat zaman. Sebagaimana yang disampaikan Dr. Iwan Syahril PhD, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berikut ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi 2 hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. 2 hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan.
Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu, bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar, itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar kepada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada. Baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan Bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan menghamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan, dan dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali. Jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit. Tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat, karena nanti ketika datang musim dingin, tidak bisa lagi tumbuh atau pertanian tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan. Yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas trikon. Kontinuitas, konvergensi, dan konsentris.
Dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita. Harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang. Tapi juga harus ada dialog kritis sehingga bisa terus berubah. Jadi kontinuitas ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Jadi walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama gitu, sumbu yang sama, tapi kita tetap harus menghargai keragaman yang ada. Karena kalau konsentris itu ibarat planet tadi, dia berputar sesuai dengan sumbunya, sesuai dengan orbitnya, tidak bisa dicampur-campurkan. Karena itu pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada sumbunya, beredar sesuai dengan orbitnya. Menurut kata Ki Hajar, pendidik itu ibarat petani. Petani itu dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali misalnya bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi, tumbuhkanlah dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi itu berharap menjadi jagung. Tidak akan pernah menjadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi, nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya ini apa? Ada dua kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu menurut bahasa Ki Hajar itu ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, karsa itu adalah kemauan, dan pekerti. Pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar, ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta, menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga, menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, menurut Ki Hajar, ini akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Jadi, apa tujuan pendidikan kita? Itu adalah murid, murid, murid. Jadi, menurut Ki Hajar, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi penuh kepada murid. Dengan bahasa Ki Hajar, salah satu azas dari Taman Siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa. Bahwa Ki Hajar, seorang yang sangat ditokohkan, melihat bahwa berorientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Terima kasih Bapak Ibu penggerak. Salam bahagia. Sobat Maestro dan pendengar setia di Jayapura, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Dengan demikian, pendidikan itu sifatnya hakiki bagi manusia sepanjang peradabannya, seiring perubahan zaman dan berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan batin dan lahir, sehingga manusia tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Oleh karena itu, kemerdekaan menjadi isu kritis dalam pendidikan karena menyangkut usaha untuk memerdekakan hidup lahir dan hidup batin manusia agar manusia lebih menyadari kewajiban dan haknya sebagai bagian dari masyarakat sehingga tidak tergantung kepada orang lain dan bisa bersandar pada kekuatan sendiri. Semangat agar anak bisa bebas belajar
berpikir agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan berdasarkan kesusilaan manusia ini yang akhirnya menjadi tema besar kebijakan pendidikan Indonesia saat ini, yaitu Merdeka Belajar untuk mewujudkan profesi pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Semoga informasi yang kami hadirkan di program Pelangi Kasih hari ini bisa menginspirasi kita pentingnya pendidikan di Indonesia. Sekali lagi terima kasih buat pendengar setia Radio Bahana Sangkakala Jayapura dan juga pendengar setia Radio Suara Nusa Bahagia Jayapura. Senang bisa bersama-sama dengan Anda. Dari Gedang Maestro, Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Arimon pamit. Kita ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Tetap jaga protokoler kesehatan. Mari kita bangkitkan semangat pendidikan di Indonesia dan Tuhan memberkati.